warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa S1 Prodi Kebidanan Stikes Husada Jombang semester 7 akan menayangkan sebuah video tentang kegiatan pemberian asuhan kebidanan pada remaja dengan tema fisiologi menstruasi. Berikut videonya. When I'm without you, does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Perkenalkan adik-adik, kami dari tim Puskesmas Larat akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan remaja. Dalam hal ini adalah temanya fisiologi menstruasi. Untuk itu kami akan memberikan penyuluhan materi tentang fisiologi menstruasi. Cuma materi seperti ini ya. Bagi kamu perempuan tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Dan bagaimanakah fase-fase menstruasi? Simak video ini sampai tuntas. Menstruasi atau haid biasa disebut juga sebagai datang bulan. Dan bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut. Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Itulah yang disebut sebagai menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir keluar vagina. Proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil. Dan pada hari ke-14, terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba falopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus. Bersama dengan ovulasi, dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya kita bahas tentang fase menstruasi. Siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase, diantaranya fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5, bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Berikutnya fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH.
Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan ke-14. Nah, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Selanjutnya fase luteal. Disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau PMS, seperti kembung, payudara terasa nyeri atau bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur. Demikian video tentang siklus dan fase menstruasi. Dan dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Fatma Rizky Mawida, umur saya 17 tahun. Saya mau bertanya, bagaimana apabila ada anak usia 15 tahun sama sekali belum bisa mendapatkan menstruasi? Sekali dari Mbak Fatma, saya sebelum menjawabnya, saya ingin bertanya, kalian di sini umur berapa tahun? Sudah mendapatkan menstruasi semua? Alhamdulillah, ya clear jawabannya. Jadi kalau ada anak atau perempuan dengan usia 15 tahun ke atas kok belum mendapatkan menstruasi sama sekali, berarti kita lakukan pemeriksaan dulu. Kaji bagaimana dia status gizinya, kemudian bagaimana ada keturunan atau tidak dari keluarganya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu tidak cukup dari puskesmas. Kita anjurkan pasien itu atau remaja tersebut ke spesialis atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barangkali dia mendapatkan hormon yang tidak stabil atau ada kelainan kongenital atau cacat bawaan sejak lahir pada organ reproduksinya, sehingga dia pada usia 15 tahun ini tidak bisa mendapatkan menstruasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memberikan langsung obat atau apa karena usia 15 tahun ya. Beda dengan usia anak usia 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau sudah usia 15 tahun kita lakukan pemeriksaan lengkap seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Nurindawati, saya kelas 12 keperawatan. Saya ingin bertanya, jika dalam sebulan kita belum mendapatkan menstruasi atau dalam sebulan mendapatkan menstruasi sebanyak 2 kali, itu kenapa dan tolong dijelaskan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Di sini apa ada yang seperti itu? Ada. Memang ya, ini kasus remaja paling banyak sekali dijumpai kasus-kasus di mana siklus menstruasinya ini menjadi acak. Kenapa? Karena satu pola dari nutrisi ya. Setiap remaja ini menyukai makanan-makanan yang instan. Itulah dari penyebab mereka kenapa siklus menstruasinya terganggu. Makanan instan itu juga mengganggu hormon estrogen, progesteron sehingga siklus menstruasinya menjadi acak. Kemudian dia berdampak dari stres ya. Karena mungkin beban pikirannya terlalu banyak, tugas-tugas sekolah, atau mungkin dia sedang putus dengan pacarnya ya, sehingga mereka ini hormonnya juga menjadi tidak stabil. Akhirnya dia berimbas ke siklus menstruasinya. Kadang dia terjadi 1 minggu itu 2 kali, kadang
satu minggu, 1 bulan 2 kali, atau bahkan 3 bulan 2 bulan itu dia tidak mendapatkan menstruasi sama sekali. Seperti ini, paham dari sini? Terima kasih. Demikian presentasi dari penyuluhan tim kesehatan dari Puskesmas Larang untuk kesehatan reproduksi pada remaja. Jika nanti ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, bisa datang ke Puskesmas Larang untuk konsultasi kesehatan pada remaja. Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian kegiatan kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.